Untuk share screen aku udah kelihatan belum? Sudah, Kak. Oke, udah kelihatan ya. Oke, jadi materi kita hari ini ya ini mengenai dari kardiovaskular yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Dokter Nisa. Sebelumnya aku juga menyampaikan permohonan maaf buat teman-teman semua karena pada pelaksanaan praktikum tidak ada asisten dosen sama sekali yang membantu membersamai karena kebetulan kami ada jadwal perkuliahan yang berbenturan sehingga tidak bisa membantu pada proses pembelajaran adik-adik semua. Oke, mungkin kita masuk ke fisiologi dasar jantung. Sebelum itu kita masuk ke bagian anatominya. Mungkin dari teman-teman udah mendengar ini beberapa kali, tahu juga dari materi anatomi, tahu juga dari sekolah menengah atas, kalau misalkan jantung itu merupakan sebuah organ yang terbagi atas 4 ruang yang berfungsi untuk memumpahkan darah ke seluruh tubuh. Nah, beberapa organ yang ataupun bagian yang perlu kita tahu yaitu ada yang disebut sebagai atrium ataupun ventricle. Untuk atrium ini berfungsi untuk menerima darah dari seluruh organ tubuh ataupun pada suatu organ, dan juga untuk ventricle ini berfungsi untuk memumpahkan. Yang perlu diingat adalah bahwasannya untuk ventricle dan juga atrium ini memiliki fungsi dan cara kerja mekanisme yang saling berkesinambungan. Berbeda dengan otot rangkai yang kalau misalkan kita tahu mereka itu bekerja dengan kontraksi relaksasi dan memiliki waktu relaksasi yang cukup panjang. Untuk jantung sendiri memiliki waktu kerja yang sangat cepat dan berkesinambungan dan hampir tidak berhenti sama sekali kecuali dalam hitungan 0, sekian milidetik. Sehingga dan juga keistimewaan dari otot jantung ini sendiri, dia tidak mudah merasakan lelah karena sebagaimana kita tahu perannya adalah sebagai untuk memompahkan jantung itu sendiri. Nah, kemudian dia dibatasi dari beberapa katup yang fungsinya untuk menahan dari adanya tekanan ataupun darah yang masuk ke dalam ruang-ruang jantung. Nah, ini ada yang disebut sebagai katup atrioventrikular dan juga ada yang disebut sebagai katup semilunaris. Nah, untuk katup dari atrioventrikular yang mungkin sudah teman-teman tahu bahwasannya untuk bilah katupnya sendiri untuk di ruang kanan maupun kiri dia berbeda kecuali pada katup semilunarnya. Untuk atrioventrikular umumnya yang bilik bagian sebelah kanan itu dia memiliki bilah katup sebanyak 3 buah dan juga pada sebelah kiri itu 2, sebelah kanan itu 3. Kenapa? Karena untuk yang bilik sebelah kiri itu menurut sistem fisiologisnya adalah dia menerima darah yang disalurkan ke paru-paru sehingga tekanannya tidak terlalu besar. Sedangkan untuk yang dari bilik sebelah kanan itu kan menerima darah dari seluruh tubuh kan. Makanya kenapa tekanannya akan besar. Untuk menahan hal tersebut dibuatlah ataupun didesain untuk bilah katupnya terdiri atas 3 buah. Nah, katup-katup ini ditahan dengan sebuah semacam tali ya yang bertegangan yang disebut sebagai chorda tendinae. Nah, chorda tendinae ini berikatan langsung kepada otot-otot papilaris yang berada di otot jantung sehingga diharapkan ketika darah yang dipompakan masuk ke dalam atrium dan hingga nanti berpindah ke ventricle, darahnya itu tidak boleh sampai kembali ke ruang atrium ke dalam ruang atrium. Kenapa? Karena kalau misalkan darahnya itu dipompa dan masuk kembali ke dalam ruang atrium, maka dia besar kemungkinan tidak dapat menyalurkan darahnya dengan baik karena proporsi darahnya berkurang. Jadi setiap katup-katup baik itu katup atrioventrikular, katup semilunar itu harus tertutup dengan sempurna dan tidak boleh bocor sama sekali. Mungkin kalau misalkan teman-teman udah ngalamin CSL 1 ya, kan pasti udah bisa ngebedain kan ya, mana bunyi jantung 1, mana bunyi jantung 2. Nah, itu teman-teman juga harus tahu kapan bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2 itu akan tercipta. Nah, ada lagi nanti kalau misalkan teman-teman udah masuk ke blok kardio itu ada di semester 4. Itu nanti ada lagi bunyi jantung ketiga yang dimana itu merupakan bunyi jantung normal akibat kondisi katup-katup ini yang tidak normal. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, ini yang tadi aku udah jelasin untuk dari katupnya. Kalau yang sebelah kanan itu terdiri dari tiga bilah, sedangkan kalau yang sebelah kiri itu terdiri dari 2 bilah. Karena pada bagian kanan menerima tekanan yang lebih besar setelah darah itu disalurkan dari seluruh organ tubuh. Seperti itu. Nah, ini untuk chorda tendinae ya, yang berfungsi untuk menahan
si katupnya tersebut. Jadi katup dari otot jantung itu dia sifatnya satu arah ke arah ruangan selanjutnya ataupun ke bagian ruang ventrikel. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini dia itu kan tidak bergaris lurus ya bentuknya. Jadi dia bentuknya itu seperti berbentuk huruf V. Hal ini bertujuan agar menciptakan efektivitas yang besar untuk katup ini dapat menutup. Karena kalau misalkan dia katupnya ini berbentuk lurus, tekanan yang dihasilkan dari ruang ventrikel itu akan bernilai lebih besar pada saat kondisi itu tertutup. Jadi kalau misalkan dia lebih tertutup, kondisi di dalam ventrikel itu tekanannya sangat besar, kalau misalkan desain dari katupnya itu berbentuk lurus, dia ini akan mudah terbuka. Makanya kenapa jantung ini pada pengembangan embrionya dia tercipta bentuk yang memiliki lengkungan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan penutupan yang lebih rapat, lebih efektif, dan juga sesuai dengan kondisi penciptaan dari si chorda tendina ini. Jadi bisa ditahan lebih sempurna. Kalau misalkan lurus kan si chorda tendinanya bisa menciptakan stres yang lebih besar sehingga bisa lebih putus. Makanya kenapa desainnya seperti ini sudah diciptakannya. Nah ini untuk prinsip kerja jantungnya. Untuk alirannya, aliran jantung itu harus bersifat lurus, segaris lurus menuju ke arah selanjutnya dan tidak boleh bersifat turbulens. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat ketika katup terbuka ataupun ketika baik atrium ataupun ventrikel terbuka, dia akan terdorong ke bagian ruangan selanjutnya. Ini kan tadi kan kita udah tahu ya kalau misalkan katupnya ini dia bentuknya itu seperti huruf V. Nah, ketika dia si atrium ataupun ventrikel itu mengalami tekanan, maka untuk katup jantungnya ini akan mudah terbuka karena arahnya itu menuju kepada arah ruangan selanjutnya. Sedangkan ketika seluruh pembuluh darah itu sudah dipompakan misalkan dari ruangan atrium, dia akan menciptakan daya dorong kembali. Nah, untuk mencegah dari daya dorong kembali itu menyebabkan kebocoran, si katupnya ini dia akan tertutup dengan rapat. Nah, tertutupnya dengan rapat ini ketika dia tertutup ini, kan ini kan rapat nih. Nah, dia kan nggak mungkin menahan dengan bagian lateralnya kan, ataupun musculus papillaris itu nggak mungkin menahan kuat. Nah, disinilah dari peran chorda tendinae. Jadi ketika tekanan balik itu tercipta, chorda tendinae ini akan menegang sehingga dia akan menahan dari tekanan arus balik yang berada pada aliran darah itu tersebut ketika ingin dipompakan. Jadi harapannya si aliran darah ketika nanti misalkan ini diasumsikan yang untuk yang sebelah kanan ini adalah ruang ventrikel ya. Dia diharapkan itu tidak kembali ke dalam ruang atrium dan menuju ke seluruh tubuh ataupun kepada katup aorta. Jadi untuk yang katup aorta kan pasti mudah terbuka karena arahnya itu adalah menuju ke arah ruang selanjutnya. Namun untuk ke arah ruang atrium ini sulit terbuka karena dia tertutup dan rapat dan juga tertahan oleh chorda tendinae. Namun pada beberapa orang yang memiliki penyakit jantung khususnya penyakit degeneratif ataupun orang dengan penyakit mungkin dia katupnya bermasalah, dia bisa tercipta yang namanya sebagai murmur ataupun suara tambahan jantung. Jadi murmur itu suara yang diciptakan akibat adanya turbulensi pada aliran pembuluh darah. Jadi kalau misalkan dia ini kan aliran lurus ya, lurus ke kanan nanti juga ke kiri. Ya meskipun dalam kehidupan sebenarnya tidak selurus ini ya, tapi kurang lebih alirannya lurus. Ketika dia itu terjadi pembukaan katup, misalkan katupnya tidak terbuka secara penuh ketika dipompakan, ataupun katupnya itu terbuka, atau tidak tertutup rapat, itu dia akan menciptakan aliran darah yang berputar-putar ataupun menumbur dari dinding-dinding pembuluh darah baik itu di sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Sehingga turbulensi ataupun aliran darah yang mengalir secara tidak teratur tersebut akan menciptakan suara-suara yang tercipta. Jadi kalau misalkan suara jantung itu kan loop-loop itu kan terciptanya ketika katup atrioventrikular dan juga katup semilunarisnya itu menutup dengan rapat kan. Tapi kalau untuk jantung 3 dia itu karena adanya aliran balik darah baik itu karena disebabkan stenosis karena katupnya itu tidak terbuka secara sempurna ataupun regurgitasi karena si katupnya ini tidak menutup dengan rapat. Jadi nanti aliran yang tercipta akibat turbulensi tersebut menciptakan sebuah suara jantung tambahan ataupun suara jantung patologis. Yang mungkin nanti teman-teman akan mendapatkan materi tersebut di semester 4 seperti itu.
Ini untuk mekanisme kerja jantung mungkin teman-teman udah tahu juga ya, mana yang kaya O2, mana yang minim O2. Intinya ketika darah dialirkan ke seluruh tubuh itu merupakan darah yang kaya akan oksigen, dan juga untuk darah yang dibawa kembali ke jantung, terutama dari organ seluruh tubuh, merupakan darah yang minim oksigen. Bukan berarti tidak ada oksigen ya, namun untuk konsentrasi oksigen ini dia lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya, seperti itu. Dan mungkin teman-teman juga udah lihat kalau misalkan di bagian anatomi ya, untuk pembuluh darah ini sebenarnya tidak berwarna merah biru seperti ini ya. Jadi teman-teman perlu juga memahami dari anatomi khususnya manakah pembuluh darah yang merupakan arus balik menuju jantung dan arus yang keluar dari jantung itu sendiri. Contohnya salah satunya adalah aorta. Di sini ada arcus aorta. Nah, ini ada bagian-bagian jantung. Di sini bisa kita lihat bahwasannya untuk dinding ventricle, dia yang sebelah kiri, dia memiliki ketebalan yang lebih banyak dibandingkan dengan sebelah kanan. Kenapa? Karena yang bagian sebelah kiri tentu kita ketahui bahwasannya dia memompahkan darah ke seluruh tubuh. Makanya kalau misalkan dia memompahkan darah ke seluruh tubuh kan berarti memerlukan kontraksi yang lebih kuat kan. Maka dari itu dia mendapatkan suplai ataupun bagian proporsi otot jantung yang lebih banyak. Nah, hal yang perlu teman-teman ketahui adalah tidak selamanya penebalan dari otot jantung itu baik untuk kesehatan jantung. Kenapa? Karena teman-teman ketahui bahwasannya kan otot itu bekerja dengan menggunakan oksigen. Ketika mungkin teman-teman mendapatkan kondisi patologis, salah satunya pada kondisi hipertensi, apabila seorang penderita hipertensi dalam jangka waktu panjang dia tidak diobati hipertensinya ataupun tidak terkontrol seperti minum obat, olahraga ataupun mengurangi garam, dia itu akan bekerja dengan keras. Nah, kalau jantungnya itu bekerja dengan keras, dia itu tentu akan mengalami yang namanya hipertrofi. Kalau misalkan dia mengalami hipertrofi kan berarti otot jantungnya itu akan membesar. Nah, otot jantung yang membesar, maka dia membutuhkan suplai darah yang lebih banyak. Sedangkan pembuluh darah yang ada di jantung itu umumnya bersifat penciptaan pembuluh darah ini bersifat lambat atau bahkan tidak ada sama sekali. Makanya ketika si otot jantungnya ini mengalami hipertrofi ataupun pembesaran, maka dia akan mengalami kekurangan suplai oksigen yang nantinya menyebabkan dia mengalami iskemik, bahkan terjadi nekrosis. Nah, kalau misalnya sudah terjadi nekrosis atau kematian sel, tentu jantung tidak akan bekerja secara optimal ataupun berhenti mendadak, yang menciptakan sudden death ataupun mati mendadak pada orang tersebut. Nah, ini untuk pembagian. Nah, di sini di bagian bawah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya untuk darah itu kan disalurkan ke seluruh tubuh, ada yang ke otot, ginjal, saluran cerna, otak, dan organ sistemik lainnya. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di berbagai sumber, entah itu mungkin lihat di Tortora, entah itu mungkin lihat di Guyton, entah itu mungkin lihat di Sherwood, mungkin teman-teman bisa mendapatkan bahwasannya untuk presentasi dari pembagian aliran darah itu sangat beragam-ragam ya. Mungkin ada yang mengatakan bahwa ke otot itu 20%, ada yang mengatakan 22%, ada yang mengatakan 15%. Nah, itu teman-teman nggak perlu bingung karena itu merupakan masing-masing penelitian di literatur tersebut. Nah, umumnya yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwasannya setiap bagian setiap bagian organ yang mendapatkan darah itu disesuaikan dengan kebutuhan pada saat melakukan aktivitas. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman sedang berolahraga, sedang berlari, maka aliran darah menuju otot itu lebih besar dibandingkan dengan ketika teman-teman dalam keadaan makan ya. Kalau misalkan makan kan berarti membutuhkan alat transportasi berupa darah itu lebih banyak ke saluran cerna. Makanya kenapa kontribusi ataupun distribusi aliran darah ini bersifat tidak ada yang sama ataupun berubah-ubah, kecuali untuk ke bagian otak. Kenapa ke bagian otak? Karena otak tidak boleh sama sekali kekurangan oksigen dalam waktu kurang dari 3 detik ataupun 2 detik. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Kenapa? Karena otak itu bersifat sangat-sangat sensitif. Dia apabila terjadi mungkin seperti hemorrhage, pendarahan pada pembuluh darah di otak, ataupun mungkin dia terjadi iskemik, dia reaksinya itu sangat cepat. Dia bisa langsung iskemik dan menyebabkan nekrosis pada sel-sel otak. Makanya kenapa kalau misalkan teman-teman mungkin punya keluarga atau apapun yang mungkin seperti terkena penyakit stroke ya, itu kan ketika terjadinya
pecah pembuluh darah sehingga dia menyebabkan pingsan, itu sangat cepat sekali. Mungkin hanya berlangsung beberapa detik. Kenapa? Karena otak itu memang sangat sensitif dan konsentrasi dari distribusi darahnya itu harus tetap terjaga. Jadi kalau misalkan disalurkan dia kurang lebih, kalau nggak salah ya, mungkin teman-teman boleh ngoreksi kalau misalkan mendapatkan sumber literatur yang benar. Kalau nggak salah itu aku pernah baca di Guyton, kalau nggak salah dia 15% kalau nggak salah untuk kebagian otak. Nah, apabila 15% itu berkurang aja dalam jumlah yang mungkin hanya berkisar 0,3% atau 0,4%, dia bisa langsung mengalami iskemik pada bagian sel-sel di otak tersebut. Sehingga untuk bagian otak ini memang dari waktu ke waktu harus tetap dalam kondisi yang konstan. Nah, umumnya untuk menjaga daripada tekanan atau jumlah darah, distribusi darah yang ada pada seluruh tubuh ini diciptakan suatu reseptor yang bernama baroreseptor. Nah, untuk baroreseptor ini umumnya dia berada di arcus aorta untuk mendeteksi apakah ada organ-organ yang sekiranya membutuhkan distribusi darah yang bersifat tetap ataupun yang bersifat dinamis seperti saluran cerna maupun otot, seperti itu. Nah, ini mungkin teman-teman juga udah tahu ya kalau buat untuk otot jantung itu dia bercabang, intinya di tengah, dan juga dia tidak mudah lelah. Mungkin ini nggak perlu aku jelasin, udah sangat jelas. Nah, mungkin untuk sambungan selnya, ini dia untuk otot jantung ini ada yang bersifat taut celah, ada yang bersifat desmosom ataupun taut rapat. Kenapa? Kalau yang taut celah dia umumnya berfungsi untuk mengalirkan sel-sel yang bersifat elektrik. Jadi kan kalau misalkan jantung itu kan dia ketika dirangsang dengan suatu impuls kan dia akan menyampaikan listriknya dari mulai ujung atrium hingga ke bagian ventrikel kan. Nah, untuk menyalurkan dari si listrik-listrik tersebut, dia disalurkan melalui taut celah. Nah, sedangkan untuk desmosomnya sendiri, dia berfungsi untuk menjaga agar kontraktilitas dari otot jantung ini bekerja secara bersamaan. Jadi kalau misalkan atrium berkontraksi, maka baik dekstra maupun sinistranya ini berkontraksinya secara kuat, adekuat, kanan maupun kiri, dan iramanya itu sama. Karena jangan sampai tercipta suatu kontraksi ekstrasistol ataupun ekstradiastol akibat tidak seiramanya dari kontraksi otot atrium ataupun otot ventrikel seperti itu. Karena kalau misalkan mereka tidak berkontraksi secara bersamaan, dia akan menciptakan distribusi penyaluran darah ke ruang-ruang jantung, baik itu di atrium maupun ventrikel, maupun ke seluruh tubuh yang tidak seimbang seperti itu. Nah, ini untuk nodus-nodusnya, ada yang disebut sebagai nodus sinoatrium, nodus atrioventrikel, dia juga ada cabang berkasis, dan akhirnya ke serabut Purkinje. Nah, umumnya untuk dari otot-otot jantung ini, aktivitas listrik ini untuk sel-sel listrik ini berjumlah 1% dari keseluruhan otot jantung. Jadi kalau jantung itu 99% itu bersifat sel kontraktil ataupun yang bersifat untuk memompa darah, sedangkan untuk 1% ini dia berfungsi untuk merangsang kerja dari aktivitas listrik si otot jantung tersebut. Nah, untuk menciptakan irama jantung yang berkekuatan normal dan juga berirama dengan tetap, dia harus bersifat teratur ataupun mendapatkan impuls listrik dari nodus SA. Jadi dia dari nodus SA ataupun sinoatrium, dia mengalir hingga ke atrioventrikel, kemudian menyambung ke berkasis, dan terakhir ke serat Purkinje. Apabila misalkan nodus SA-nya ini dia mengalami inadekuat ataupun tidak mampu untuk mengalirkan impuls, maka dia akan diambil alih langsung oleh si nodus atrioventrikel. Dengan catatan koreksi, untuk si nodus atrioventrikel ini memiliki kekuatan yang umumnya lebih lemah dibandingkan dengan nodus sinoatrium. Dengan baik itu frekuensi maupun kekuatannya dia akan bersifat lebih lemah. Oleh karena itu, kita perlu menjaga bahwasannya untuk setiap impuls jantung yang diciptakan itu harus berasal dari nodus SA. Namun ada kalanya si nodus SA-nya ini dia memang mengalirkan impuls ke nodus AV ataupun nodus AV-nya ini mengalirkan ke serat Purkinje, tapi dia sifatnya inadekuat gitu. Jadi meskipun mungkin nodus sinoatriumnya ini dia sudah menghasilkan impuls, tapi kalau misalkan nanti di AV-nya ini, nodus AV-nya dia tidak menghasilkan impuls yang inadekuat, dia akan menghasilkan ataupun mengkoreksi dengan menciptakan impuls yang lebih banyak lagi. Sehingga nanti kalau misalkan teman-teman membaca hasil EKG, dia akan tercipta suatu gelombang P yang lebih banyak. Maka nanti ada kelainan yang disebut sebagai AV blok 1, AV blok 2, dan AV blok 3. Ini yang sebagaimana tadi aku udah jelasin.
untuk sel kontraktil dia terdiri atas 99%, sedangkan untuk sel otoritmiknya ini terdiri atas 1%. Nah, untuk jantung ini dia bersifat otoritmik ya, jadi bekerja sendiri dan tidak bisa dikontrol ataupun involunter. Nah, ini kalau misalkan teman-teman baca di Sherwood, itu ini merupakan sebuah pengandaian bahwasannya serat-serat yang menghantarkan listrik ini seperti lokomotif yang membawa dari suatu gerbong. Nah, nodus SA ataupun sinoatrium ini dia memimpin di depan dengan kecepatan 7 mile per hour, ataupun misalkan kecepatan frekuensinya 70 kali per menit, kemudian nodus AV-nya itu 50 kali dan serat Purkinje itu dia sebanyak 30 kali. Nah, ini bisa teman-teman lihat bahwasannya untuk penghantarannya dia harus teratur dari si nodus SA-nya tersebut. Mulai dari nodus SA, nodus AV, serat Purkinje hingga terakhir menciptakan sel kontraktil yang berfungsi untuk memompa jantung. Apabila mungkin dia dari nodus SA-nya itu mengalami inadekuat ataupun tidak mampu berkontraksi, maka kerjanya ini akan diambil alih langsung oleh si nodus AV-nya. Meskipun memang kecepatan dari ataupun kekuatan kontraksinya ini akan berlangsung lebih lemah lagi. Namun ada kalanya kerusakan itu terjadi pada si nodus AV-nya itu sendiri. Jadi mungkin nodus SA-nya itu dia mengirimkan listrik secara normal, tetapi nodus AV-nya itu tidak berkontraksi apapun, tidak menghasilkan listrik secara normal. Berarti kan dia terblok kan. Si listrik dari nodus SA-nya itu, kalau misalkan teman-teman lihat di bagian awal, itu dia menghantarkan listrik, tapi si nodus AV-nya ini nggak mampu menghantarkan listrik tersebut. Maka dia akan langsung diambil alih oleh serat Purkinje. Nah, untuk serat Purkinje ini dia menghasilkan kontraksi yang umumnya lebih lambat lagi ataupun lebih inadequat daripada sebelumnya, dan itu bersifat berbahaya bagi tubuh manusia. Namun ada kalanya ada kondisi ketika serat Purkinje ini mengontraksikan listrik lebih kuat lagi. Ini kurang lebih kecepatannya kalau misalkan digambarkan sih kan 140 mile per hour kan, berarti kurang lebih misalkan dia 2 kali kekuatan dan juga frekuensinya dari si nodus SA. Nah, hal ini cukup berbahaya. Kenapa? Karena meskipun nodus SA-nya itu dia memberikan impuls listrik yang normal, nodus AV-nya itu memberikan impuls listrik yang normal, namun pada saat Purkinje ini memberikan listrik yang lebih tinggi dan juga kontraksi yang lebih tinggi, dia akan menghasilkan kontraksi-kontraksi jantung itu yang sangat kuat dan waktu yang sangat berdekatan. Waktu yang sangat berdekatan dan juga kontraksi yang terlalu kuat itu membahayakan bagi tubuh. Kenapa? Karena si jantungnya itu akan kehilangan kesempatan untuk memompakan ataupun mengisi darah kembali daripada program studi. Jadi ketika dia mungkin baru terisi darah mungkin sekitar 30 cc atau mungkin 100 cc, dia sudah dikontraksikan kembali. Sedangkan darah itu kan harus dikontraksikan dalam kondisi yang cukup kan. Kalau misalkan dia terlalu cepat ataupun disebut sebagai di sini fokus ektopik ya, itu dia menghasilkan jumlah darah yang keluar dari jantung itu ataupun cardiac outputnya ini dalam jumlah yang minimal seperti itu. Nah, ini untuk EKG-nya, mungkin ini buat teman-teman nice to know aja ya, karena kayak EKG ini bakalan teman-teman pelajarin di blok selanjutnya ataupun di blok kardio nanti. Tapi mungkin bisa teman-teman ketahui bahwasanya untuk di sini ada yang disebut sebagai gelombang P, segmen PR harusnya, dan juga dia kompleks QRS, dan juga dia akhirnya gelombang T. Nah, untuk gambaran EKG yang normal, ini dia terdiri atas satu gelombang P, satu gelombang Q, dan satu gelombang T tanpa adanya inversi ataupun peninggian. Jadi dia tidak boleh diikut, misalkan setiap satu gelombang P ini dia menandakan adanya impuls dari sinovial atrium. Jadi ketika dia rangsangan listriknya disampaikan ke bagian sinovial atrium, dia akan dilepaskan di sini, menghasilkan dari gelombang P. Kemudian juga untuk segmen PR ataupun segmen mendatar seperti ini dia dihasilkan ketika si nodus AV-nya itu menghantarkan impuls. Nah, ketika dia gelombangnya tinggi seperti ini, dia akan menciptakan kompleks QRS ataupun serabut Purkinje yang menghasilkan impuls-impuls listriknya itu sendiri. Terakhir pada segmen ST itu terjadi ketika si jantungnya ini menghantarkan listrik ataupun pada bagian ventrikel, dan yang terakhir tercipta dari gelombang T ataupun gelombang repolarisasi. Nah, umumnya kalau misalkan dia terjadi gelombang P, dia maka akan menghasilkan kontraksi atrium. Jadi ketika dia kontraksi memberikan impuls dari sinoatrium, dia akan menghasilkan kontraksi atrium di sekitar sini.
Namun memang kalau misalkan teman-teman tahu kan gelombang P itu dia umumnya menggambarkan impuls untuk mengkontraksikan dari atrium tersebut kan. Jadi dia gelombang P di sini, terus dia kontraksi atrium di sini. Kemudian kompleks QRS ini bukan menggambarkan dari repolarisasi atrium. Kalau misalkan gelombang T ini kan dia repolarisasi dari ventrikel kan. Tapi kalau dari kompleks QRS ini dia berfungsi untuk menggambarkan impuls yang berfungsi untuk mengkontraksikan dari ventrikel. Jadi ketika kompleks QRS tercipta, dia di segmen ST-nya ini merupakan waktu untuk si ventrikel berkontraksi. Nah, pertanyaannya adalah kemanakah gelombang kemanakah gelombang ketika atrium itu melakukan repolarisasi. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah EKG itu berfungsi untuk mendeteksi listrik jantung yang terbesar. Jadi ketika gelombang P itu tercipta, maka kan dia merupakan voltasenya itu kan lebih tinggi kan pada saat itu. Nah, ketika dia menghasilkan gelombang QRS ataupun kompleks QRS, itu dia sedang dalam proses untuk mengantarkan impuls kontraksi ventrikel. Sedangkan atrium itu meskipun dia juga menghasilkan listrik, dia bersifat voltasenya itu bersifat lebih rendah. Makanya kenapa dia tidak tergambarkan di dalam bentuk EKG. Mungkin ini kalau teman-teman masih bingung, ini mungkin nice to know aja, tapi bisa dipelajari lebih lanjut lagi nanti. Nah, ini ada irama jantung. Untuk kecepatan jantung sendiri umumnya berkecepatan di antara 60 sampai dengan 100 kali per menit. Namun yang perlu teman-teman ketahui adalah apabila pada kondisi fisiologis, terutama pada kondisi seorang atlet, itu dia kondisinya umumnya ditemui bradikardia ataupun kecepatan di bawah 60 kali per menit. Kenapa? Karena untuk orang-orang dengan yang berprofesi sebagai atlet ataupun yang berposisi sebagai binaragawan, mereka ini memiliki kontraksi jantung yang lebih kuat sehingga cardiac output yang dihasilkan lebih besar. Maka dari itu apabila dari si cardiac output yang dihasilkan itu lebih besar, maka untuk frekuensi ini bisa direndahkan agar jumlah darah yang keluar ataupun yang mengalir itu berjumlah sama dengan orang normal. Jadi umumnya kalau misalkan teman-teman nanti menemukan orang dengan kondisi bradikardi ini, kita lihat dulu apakah memang yang bersangkutan ini bekerja sebagai olahragawan ataupun tidak. Tapi kalau misalkan dia kondisinya sudah dalam kondisi takikardi, itu umumnya bersifat patologis ataupun dalam kondisi di mana adrenalinnya sedang tercipta. Nah, mungkin ini untuk bagian klien-klien irama mulai dari ekstasistol, fibrilasi ventrikel, dan ini juga ada blok AV1, blok AV2. Mungkin aku nggak perlu jelasin ya karena belum saatnya teman-teman untuk memeriksa. Tapi untuk nice to know, teman-teman bisa mempelajari ini di blok kardiovaskular nanti. Ini untuk siklus jantung lebih lengkap, ini yang seluruhnya. Aku mau minta satu volunteer, mungkin yang udah pernah ataupun mengetahui dari materinya, ada yang mau menjelaskan terlebih dahulu nggak? Untuk seluruh diagram ini. Ada yang mau volunteer? Atau perlu aku tunjuk? Belum ada, coba aku tunjuk ya. Aku pengen Nixon, boleh tolong jelasin nggak? Untuk diagram ini, mungkin kamu paham? Maaf Adin, saya kurang terlalu paham Adin. Oke, terima kasih Nixon. Mungkin ada yang lain yang ingin menjelaskan? Mungkin dari Valentina Nancy, kami ingin menjelaskan, Valen. Baik Adin, terima kasih. Tapi mungkin saya nggak terlalu bisa ngejelasin. Jadi yang pertama itu mungkin ada pengisian yang pasif, terus nanti ada kontraksi atrium, terus ada kontraksi ventrikel, terus ada ini ada isovolumetric contraction, terus ada fase ejeksi di situ atau fase semprotnya. Terus nanti ada isovolumetric yang relaxation. Mungkin saya taunya hanya itu Adin, tapi kalau dari diagram ini saya belum terlalu paham. Oke, baik. Terima kasih Valentina atas penjelasannya. Mungkin aku sedikit bantu jawab ya. Nanti mungkin kalau teman-teman ada yang lebih memahami, boleh juga kita bisa saling mengkoreksi. Nah, sebenarnya untuk diagram ini adalah diagram untuk mengetahui untuk ataupun menyatukan dari seluruh grafik-grafik yang mungkin sebelumnya sudah tercipta. Nah, mungkin kita dari paling atas dulu.
Untuk yang di bagian EKG, tadi kan aku bilang kalau misalkan untuk gelombang P itu umumnya diciptakan untuk menciptakan kontraksi pada bagian atrium kan. Jadi ketika gelombang P ini tercipta, dia si nodus SA-nya ini kan menciptakan impuls kan. Nah, dia akan tercipta gelombang P. Oke. Nah, untuk gelombang P, pada saat dia tercipta gelombang P, dia akan merangsang dari sel kontraktil otot-otot atrium. Makanya kenapa kalau misalkan teman-teman lihat di sini di bagian tekanan atrium sebelah, harusnya ini ada sebelah kiri, ada sebelah kanan ya. Jadi ini tekanan atrium sebelah kanan maupun kiri, dia akan tercipta. Jadi ketika gelombang P ini naik, dia ini si atriumnya itu akan berkontraksi. Makanya kenapa dia tercipta gelombang yang naik di sini. Jadi ketika terjadi gelombang P, dia si atriumnya akan naik. Nah, di sini untuk tekanan aorta dia masih dalam kondisi yang menurun. Sedangkan kalau misalkan teman-teman lihat untuk volume ventricle di sini dia akan naik. Berarti kan menandakan bahwasannya pada saat segmen PR ataupun P sampai dengan Q ini, dia ini si atriumnya sedang dalam kondisi kontraksi. Makanya kenapa atrium ini dia tekanan meningkat, sedangkan untuk volume ventricle dia akan terus naik di sini. Oke. Nah, kemudian ketika gelombang P ini sudah mendatar ataupun sudah mencapai ujung dari segmen P ke R ataupun P ke Q, dia akan tercipta gelombang ataupun kompleks QRS. Nah, untuk kompleks QRS ini tercipta untuk menghasilkan dari kontraksi otot ventrikel. Nah, ketika dia untuk menghasilkan otot ventrikel, atrium yang terjadi berkontraksi itu akan menutup. Makanya kenapa ketika otot atrium itu selesai berkontraksi, dia menciptakan suatu gelombang bunyi jantung satu. Jadi sini bunyi jantung satu ini tercipta ketika si atriumnya itu udah menutup, sudah selesai berkontraksi, si ventricle masih belum dalam kondisi kontraksi, tapi si ventricle ini baru menerima impuls yang dari kompleks dari nodus AV-nya. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Nah, untuk nodus AV dia di kompleks QRS. Makanya kenapa bisa kita lihat bahwasannya untuk si tekanan ventricle yang garis merah ya, bukan yang garis hijau. Kalau garis hijau dia menurun. Ini dia akan terus naik sampai akhirnya di titik ataupun pada segmen ST dia itu akan terus naik dan akhirnya menurun. Tandanya apa? Tandanya pada kompleks QRS ini dia menciptakan kontraksi ventricle yang dimana si ventricle itu yang tadinya udah tertutup, bisa dilihat ya. Ini untuk di segmen yang C, ini kan ya volume ventricle mendatar nih. Berarti kondisi dari jantungnya itu adalah ventricle udah menutup dan dia mau berkontraksi, tapi katup-katupnya ini masih menutup. Makanya dia kenapa tekanan yang dihasilkan dia akan cukup besar sampai akhirnya dia berada pada tekanan yang cukup untuk memompa ataupun membuka katup aorta untuk masuk ke dalam aorta. Nah, makanya dia baru dipompakan. Nah, makanya ketika dia sudah mencapai kurang lebih ini ada di tekanan 82 ataupun 83, di sini bisa teman-teman lihat bahwasannya dia mulai grafiknya menurun. Berarti pada tekanan 80-an ini si darahnya itu dia udah mulai menurun. Berarti kondisi katupnya sudah membuka. Nah, seperti itu. Jadi dia ketika katupnya itu membuka, aliran darahnya itu udah mulai keluar di sini. Makanya kenapa dia kalau bisa teman-teman lihat volume dari ventricle ini mulai menurun. Nah, tapi kenapa grafiknya masih naik? Grafiknya masih naik karena si katupnya ini belum terbuka secara sempurna, makanya dia akan terus naik. Jadi si ototnya itu berkontraksi secara penuh, tapi si katupnya ini masih terbuka secara kecil. Nah, hingga akhirnya si katup dari si aortanya itu akan terbuka secara penuh, barulah di sini si tekanan di dalam ventricle-nya ini akan menurun secara drastis. Jadi mulai dari fase di sini, fase di atas ataupun fase puncak dari fase injeksi, dia si otot ventricle ini sudah berkontraksi secara penuh dan juga si katup ventricle-nya ini udah terbuka secara sempurna. Makanya kenapa dia tekanannya turun ke ataupun volumenya turun ke bagian terbawah di sini. Nah, hingga akhirnya ketika semua darah sudah dikontraksikan, si otot ventricle-nya juga udah mulai berelaksasi, dia tekanannya akan jatuh menurun. Karena kan ruangan dari si ventricle ini kembali membesarkan. Berarti kan tekanannya ini kembali melemah. Makanya kenapa dia tekanan dari si ventricle ini dia akan terus turun. Nah, hingga didapatkan bahwasannya untuk pada tekanan kurang lebih di angka 100 ya, ini dia katup aortanya ini
kembali menutup ke posisi semula. Makanya kenapa dia tekanannya agak naik namun kemudian akan menurun. Nah, ini untuk si ventricle dia akan menurun. Nah, pada saat si ventricle-nya ini menurun ataupun ketika mengosongkan, si atriumnya ini berada pada kondisi terisi. Jadi ketika ventricle itu keluar ataupun darah itu keluar dari jantung, darah yang tadinya berasal dari organ dia akan masuk kembali ke atrium. Makanya kenapa kalau misalkan teman-teman lihat grafiknya, itu dia si tekanan atriumnya ini akan kembali naik, yang menandakan bahwasannya untuk volume ventricle itu aliran darahnya keluar, sedangkan untuk atrium aliran darahnya masuk. Karena kenapa dia volumenya naik. Nah, untuk ventricle dia itu akan terus berrelaksasi hingga akhirnya mencapai dasar di bawah, yang menandakan bahwasannya si ventricle-nya ini sudah mencapai dari tahap relaksasi sempurna dan siap untuk mengisi kembali. Makanya kenapa dia akhirnya tercipta gelombang T. Gelombang T ini menandakan dia artinya repolarisasi dari si otot jantungnya. Nah, itu ketika dia mengalami gelombang T, dia ini mengalami repolarisasi ataupun pengisian jantung kembali, si ventricle dia akan terisi kembali. Nah, ini barulah mulai gelombang siklus yang selanjutnya. Nah, di sini untuk pada saat ventricle sudah benar-benar berrelaksasi, nah ini katup dari si semilunarnya ataupun katup aorta pulmonal, dia akan menutup sehingga tercipta bunyi jantung yang kedua. Dan ini siklusnya kembali berulang. Jadi intinya adalah semua dari grafik ini, baik itu EKG, tekanan aorta, tekanan ventricle, atrium, dan volume-volumenya ini berfungsi untuk menyelaraskan mengenai bagaimanakah kondisi dari si jantung tersebut. Sebenarnya data dari diagram ini bisa teman-teman pahami dalam satu bab itu sih. Jadi kalau misalnya teman-teman udah paham dari semua grafik ini, insya Allah dalam satu bab kerja otot jantung ini udah paham seluruhnya. Mungkin seperti itu. Nah, umumnya kalau yang disebut sebagai apabila terjadi stenosis ataupun regurgitasi, maka dia akan menghasilkan sebuah bunyi murmur ataupun bunyi jantung tambahan. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini kan periode bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2 ini singkat kan. Tapi kalau misalkan dia terjadi stenosis itu katupnya itu tidak membuka secara sempurna. Kalau regurgitasi itu katupnya itu tidak tertutup secara sempurna. Dia akan bunyi suara jantung, kalau koreksi ya kalau misalkan aku salah. Kalau stenosis itu tercipta ketika si bagian ventricle-nya itu dia berkontraksi. Jadi ketika bunyi jantung 1 itu kan penutupan dari bunyi jantung 1 itu kan penutupan dari katup atrioventrikular kan. Berarti bunyi dari stenosis itu dia ada di antara bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2. Karena kan katupnya itu tidak terbuka secara sempurna. Namun untuk bunyi regurgitasi adalah ketika si katup jantungnya ini tidak tertutup secara sempurna, maka dia berada di bunyi jantung 2 dan bunyi jantung 1. Tetapi ini tentu disesuaikan dengan katup-katupnya. Apakah memang katup semilunar yang mengalami regurgitasi stenosis atau katup atrioventrikular yang mengalami regurgitasi atau stenosis. Makanya mungkin teman-teman bisa cari di YouTube kalau misalkan buat contoh bunyi jantungnya, kalau misalkan teman-teman penasaran sebenarnya bunyi murmur itu kayak gimana, itu bisa teman-teman cari di YouTube. Dan untuk posisinya itu disesuaikan apakah memang atrioventrikular ataupun semilunaris. Nah, ini mengenai cardiac output. Untuk di bagian mungkin yang perlu teman-teman pahami adalah bahwasannya tidak seluruhnya jantung memumpahkan darahnya. Jadi ada volume yang disisakan dari otot jantung itu sendiri. Jadi kalau misalkan dia si ventricle-nya itu memompa, dia tercipta volume sisa yang menetap di bagian otot jantung tersebut. Jadi nggak semua darah itu dipompakan. Makanya kenapa ada yang disebut sebagai stroke volume ataupun isi sekuncup. Yang dimaksud isi sekuncup itu adalah isi yang dikeluarkan. Nah, rumusnya tentu sebagaimana kita ketahui, jumlah darah setelah diastolik ataupun jumlah darah yang masuk ke dalam jantung ventrikel seluruhnya dikurang jumlah darah yang masih menetap di dalam ruang-ruang jantung itu. Nah, ini untuk sebelah kanan ada beberapa faktor yang meningkatkan ataupun menurunkan dari heart rate. Heart rate itu detakan jantung ya, frekuensi, dan juga ada yang meningkatkan dari stroke volume ataupun isi sekuncup yang dikeluarkan. Untuk aktivitas simpatis, sebagaimana kita tahu bersifat fight and flight, dia
meningkatkan dari kerja otot jantungnya sendiri. Sedangkan untuk parasimpatis dia untuk bersifat menurunkan dari tekanan jantung itu sendiri. Nah, kemudian untuk kontraktilitas pun masih sama. Nah, sedangkan untuk di bagian preload di sini bisa ditentukan oleh volume darah, kontraksi atrium. Preload ini maksudnya sebelum si ventricle ya. Jadi load ini mengutip kepada si ventricle-nya itu sendiri. Jadi bergantung kepada kontraksi atrium. Kenapa? Karena kuatnya kontraksi atrium itu menentukan jumlah darah yang masuk ke dalam si ventricle tersebut. Nah, kemudian untuk volume darah, yang dimaksud dengan volume darah itu adalah volume yang berada di ruang atrium dan aliran balik vena. Aliran balik vena ini berfungsi untuk mengembalikan darah khususnya pada bagian ekstremitas bawah, seperti itu. Nah, mungkin ini yang sudah aku perjelasin, kalau misalkan terjadi insufisiensi, dia akan tercipta turbulensi sehingga menciptakan suara baik itu murmur pada dinding pembuluh darah. Ini yang masih sama. Nah, kemudian ini yang untuk aliran koronaria. Nah, yang perlu teman-teman pahami adalah untuk salah satu organ yang mendapatkan darah pertama kali adalah jantung itu sendiri. Nah, kalau misalkan untuk bagian kemanakah aliran darahnya, mungkin teman-teman bisa memahaminya di bagian anatomi. Namun untuk di bagian fisiologi yang perlu teman-teman ketahui adalah jantung itu harus terus mendapatkan darah dalam kondisi yang konstan dan tidak boleh sampai terjadi penyumbatan pembuluh darah di jantung ataupun terjadi kekurangan jantung sehingga menciptakan iskemik. Kenapa? Karena jantung ini dia sensitivitasnya sama dengan otak. Kalau misalkan dia kekurangan oksigen ataupun masuknya darah ke dalam arteri koronaria ini berkurang, maka metabolik yang ada di dalam otot jantung ini dia akan menurun. Nah, kalau misalkan udah menurun, kerja jantung itu akan insufficience, tidak mampu. Nah, kalau misalkan udah insufficience, maka dia akan menciptakan rantai setan lagi. Kalau misalkan udah insufficient, berarti kekurangan darah, sedangkan kekurangan darah, kekurangan oksigen, sehingga nanti tercipta suatu kondisi iskemik yang apabila kondisi ini berlanjut, maka dia akan menciptakan kondisi dari infark, pecahan pembuluh darah ataupun kondisi nekrosis pada bagian dinding jantung. Nah, ini yang teman-teman lihat kalau misalkan ada sumbatan yang berupa baik itu embolus ataupun trombus, dia ini bisa menghambat aliran darah yang berada pada sistem koronaria. Nah, apabila ini berlangsung lebih lama, maka dia akan menciptakan iskemik yang nantinya berujung pada nekrosis ataupun kematian sel. Nah, ini pada orang dengan dislipid umumnya ya, lemak itu akan mengendap pada dinding sel epitel ataupun sel endotel dari pembuluh darah. Nah, kemudian selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Okta. Silakan Kak Okta. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya izin share screen sendiri ya Kak. Sebelumnya udah terlihat belum teman-teman? Sudah terlihat Okta? Udah, baik. Nah, selanjutnya itu resistensi terhadap blood flow rate atau resistensi terhadap laju aliran darah, di mana resistensi itu merupakan besaran hambatan terhadap laju aliran darah. Nah, kemudian di sini tuh ada efek viskositas dengan blood flow rate, di mana viskositas sendiri merupakan kekentalan darah yang dia itu merupakan ukuran resistensi dari darah yang mengalir. Kemudian kalau misalnya blood flow itu merupakan jumlah aliran yang mengalir di dalam tubuh dalam waktu tertentu. Nah, dia ini dipengaruhi oleh cardiac output. Yang tadi udah disampaikan oleh Kak Mahmud, cardiac output itu merupakan jumlah volume darah yang dipompa oleh ventricle, yang mana rumus cardiac output itu atau bisa kita kenal sebagai curah jantung itu stroke volume dikali dengan heart rate. Kemudian di sini tuh ada blood flow rate, di mana dia bakal berbanding lurus dengan tekanan dan juga berbanding terbalik dengan resistensi vaskular. Nah, sedangkan gradien tekanan sendiri merupakan gaya pendorong utama di dalam pembuluh darah. Nah, tadi yang udah aku sebutin, resistensi itu ukuran hambatan terhadap aliran darah. Kemudian gradien tekanan yang dimaksud di sini tuh adalah perbedaan antara gradien tekanan arteri dan vena. Mohon maaf, Yunda. Iya. Dari tadi slide-nya belum jalan. Oh iya, bentar ya, maaf. Mungkin udah terlihat belum? Sudah, Kak. Lanjut ya. Nah,
Gradien tekanan itu merupakan perbedaan antara tekanan arteri dan vena ketika darah itu dipompakan ke arteri. Nah, selanjutnya di sini tuh ada resistensi dan juga blood flow rate, di mana resistensi atau besarnya hambatan terhadap aliran itu bergantung pada 3 hal, viskositas, panjang pembuluh darah, dan juga jari-jari ataupun radius. Di sini ada 2 rumus. Yang pertama, Q sama dengan delta P per R, di mana Q ini merupakan laju aliran darah, delta P ini merupakan gradien tekanan, sedangkan R ini merupakan resistensi. Jadi, laju aliran darah ini bakal sebanding dengan gradien tekanan dan berbanding terbalik dengan resistensi. Nah, yang rumus kedua ini merupakan hukum Poiseuille, di mana dia itu berisikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dari laju aliran udara, di mana di sini tuh laju aliran udara sama dengan Pi PR pangkat 4 per 8 viskositas L, di mana laju aliran darah bakal sebanding dengan tekanan, kemudian bakal sebanding lurus dengan radius pangkat 4, dan juga bakal berbanding terbalik sama viskositas dan juga panjang pembuluh. Nah, selanjutnya itu membahas tentang masing-masing komponennya. Yang pertama itu ada radius. Jadi semakin kecil jari-jari pembuluh darah, maka bakal semakin besar tahanannya. Nah, radius itu mengecil ketika ada 3 hal. Yang pertama, vasokonstriksi. Nah, vasokonstriksi sendiri itu merupakan penyempitan dari pembuluh darah. Nah, ketika pembuluh darah itu menyempit, otomatis kan ukurannya itu menjadi lebih kecil. Nah, otomatis juga radiusnya itu bakal semakin mengecil juga. Nah, sehingga resistensi yang ada di dalam dari pembuluh darah itu juga bakal semakin besar. Kemudian yang kedua itu deposit lipid, yang ketiga kontraksi otot pembuluh darah. Nah, bisa dilihat dari gambar ini. Ketika resistensinya itu kecil, jari-jarinya itu besar, maka bakal menghasilkan laju aliran yang lebih besar. Namun ketika resistensinya tinggi, kemudian radiusnya itu kecil, akan menghasilkan laju aliran yang kecil juga. Nah, selanjutnya adalah panjang pembuluh darah terhadap resistensi. Semakin panjang pembuluh darah, maka bakal semakin besar tahanan atau resistensinya. Hal ini karena gaya gesek pada pembuluh darah itu semakin meningkat. Nah, selanjutnya adalah viskositas. Viskositas sendiri tadi kan merupakan kekentalan darah dan juga merupakan ukuran dari si resistensinya. Nah, jika semakin tinggi viskositasnya, maka resistensinya semakin besar. Nah, semakin kental suatu molekul cairan, maka bakal semakin besar juga resistensinya. Sebagai contoh, misalnya cairan gula itu pasti mengalir lebih lambat kan daripada daripada air biasa. Oleh karena itu, kekentalan dari si gula itu lebih kental daripada si air biasa. Nah, kemudian viskositas di dalam darah itu dipengaruhi oleh hematokrit atau kadar darah merah ke dalam darah atau eritrosit. Nah, selanjutnya di sini tuh ada 2 resistensi. Yang pertama ada seri resistensi, yang kedua ada paralel resistensi. Yang pertama itu resistensi seri, yaitu ketika resistensinya itu hanya terjadi di dalam jantung aja. Jadi lihat ada arteri, arteriol, kapiler, dan vena. Nah, jadi R totalnya itu tinggal ditambahin semua dari R1 sampai R5. Sedangkan kalau misalnya resistensi paralel, dia itu yang ada di ini, di luar dari pembuluh darah. Jadi dia itu dari aorta ke cerebral, ke koronari, ke ginjal, ke gastrointestinal, ke skeletal muscle, dan juga ke skin, nantinya kembali ke darah melalui vena cava. Nah, selanjutnya efek blood pressure atau tekanan darah terhadap laju aliran darah. Seperti kita tahu, aliran darah tadi merupakan jumlah darah yang mengalir melalui suatu titik tertentu, di mana aliran darah ini dia satuannya milimeter per menit. Nah, kemudian tekanan darah merupakan gaya yang ditimbulkan di dinding pembuluh oleh darah yang dipompa ke dalam pembuluh oleh jantung, di mana tekanan darah ini dia satuannya milimeter Hg. Pada orang normal, tekanan darah itu umumnya 120/80. Nah, tekanan darah sendiri dia dibagi menjadi 2, ada tekanan darah sistol dan juga tekanan diastol. Tekanan sistol itu ketika tekanannya itu terjadi pada pembuluh arteri pada saat jantungnya berkontraksi. Nah, kalau misalnya diastolik, kebalikannya. Jadi tekanan yang terjadi pada pembuluh arteri pada saat jantungnya berelaksasi. Nah, selanjutnya ada laju aliran darah. Nah, tadi itu udah sama kayak rumus sebelumnya, P sama dengan delta P per R, di mana P ini merupakan
laju aliran darah yang melalui suatu pembuluh. Sedangkan delta P itu gradien tekanan dan R resistensi pembuluh darah. Bisa dilihat dari gambar di samping, dia kan ada 2 gambar. Nah, laju aliran darah itu bakal berbanding lurus sama gradien tekanan, diputihkan sama gambar di sebelahnya. Nah, yang gambar pertama itu kan dia ada perbedaan gradien tekanannya itu 40, sedangkan yang di bawahnya itu gradiennya 80. Nah, yang gradien tekanannya itu 40 bakal menghasilkan laju aliran yang lebih kecil dibandingkan gradien tekanan yang 80. Jadi benar rumusnya bahwa laju aliran darah itu berbanding lurus sama gradien tekanan. Nah, lihat gambar di bawahnya, dia itu gradien tekanan itu sama-sama 80. Jadi dia menghasilkan laju aliran darah yang sama juga. Nah, terus ini resistensi vaskular yang udah sempat juga disinggung sebelumnya. Nah, di mana di sini tuh ada delta P kan, P awal dikurang P akhir. Kenapa yang P awal dikurang P akhir? Karena darah itu berpindah dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Oleh karenanya, tekanan yang awal dikurang tekanan yang akhir. Nah, tekanan yang dimaksud ini tuh bukan tekanan yang ada di dalam pembuluh darahnya, tapi tekanan pada ujung pembuluhnya. Jadi, di ujung pembuluh dikurang dengan di ujung pembuluhnya satu lagi. Nah, selanjutnya yang tadi juga udah sempat dibahas, hukum Poiseuille, di mana di sini tuh dia berisi faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan aliran, di mana dia ini bakal sebanding dengan tekanan, jari-jari pangkat 4, dan berbanding terbalik sama viskositas dan juga panjang. Nah, selanjutnya masuk ke bahasan selanjutnya adalah refractory period atau periode refraktor. Dia merupakan masa di mana jantung itu tidak dapat berkontraksi. Nah, jadi otot jantung itu dia punya periode refraktor yang panjang. Oleh karena dia punya periode refraktor yang panjang, dia itu tidak ada terjadi kedutan maupun tetanus. Nah, otot jantung sendiri tidak mampu bereaksi terhadap stimulus apapun sebelum kira-kira pertengahan fase repolarisasi dan tidak akan merespons stimulus jantung normal sebelum fase resting. Nah, untuk fase-fase dalam potensial aksi bakal dibahas di slide selanjutnya. Nah, ini untuk fase-fase dalam potensial aksi jantung. Yang pertama itu ada fase resting membran potensial. Nah, potensial membran itu menjadi ke fase istirahat itu ketika potensial aksinya itu menjadi minus 90. Nah, kenapa dia jadi minus 90? Nah, hal itu karena ion Na+ itu yang berlebihan di dalam sel dan K+ yang berlebihan di luar sel bakal dikembalikan ke tempatnya semula. Jadi Na yang dibantu oleh pompa dari natrium dan juga kalium, sehingga Na+ itu kembali ke luar sel, sedangkan ion kalium itu kembali ke dalam sel. Nah, selanjutnya adalah fase 0 atau fase depolarisasi. Hal ini terjadi ketika terbukanya kanal ion natrium. Nah, ketika kanal ion natrium terbuka, otomatis kan banyak ion Na+ yang masuk. Nah, semakin sel itu mengalami semakin positif, maka bakal mengalami depolarisasi. Nah, kemudian pada fase depolarisasi ini, voltage gate Na+-nya itu bersifat cepat aktif dan juga cepat inaktif. Terus ada fase 1, nah, atau small repolarisasi, atau bisa juga disebut repolarisasi awal. Nah, dia itu terjadi karena adanya penutupan saluran Na+ dan juga kanal ion K+ yang terbuka. Nah, selanjutnya adalah fase plato. Yang membedakan jantung dengan yang otot lainnya itu adalah fase plato, di mana fase plato ini tuh dia terjadi segera setelah dari repolarisasi awal. Jadi dia itu untuk tujuan dari fase plato itu untuk mempertahankan ambang potensial di membran selnya, sehingga Ca+ itu masuk, Ca2+ itu masuk ke dalam sel, dan juga ion K+ itu tetap keluar sel. Nah, oleh karena itu, ambang potensial di membran sel itu bakal tetap datar untuk mempertahankan dari kontraksi sel otot jantung tersebut. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu ada fase repolarisasi, di mana di sini itu terjadi karena menutupnya ion kalsium dan juga masih terbukanya dari ion kalium. Nah, selanjutnya ini tadi refractory period. Kemudian periode aksi potensial otot jantung itu harus diselesaikan total sebelum stimulus selanjutnya. Nah, si refractory period itu dibagi jadi 2, ARP sama RRP. ARP itu merupakan absolute refractory period, di mana di sini itu potensial aksinya itu udah nggak dapat diganggu-gugat. Sedangkan RRP itu relatif refractory period, yaitu hanya dapat diganggu jika stimulus lebih besar dari biasanya.
pada alter jantung, periode refraktori totalnya itu berkisar 200 sampai 250 milidetik. Nah, ini tuh merupakan perbandingan refraktori period otot jantung dan juga otot rangka. Otot jantungnya yang hitam, terus otot rangkanya yang merah. Nah, selanjutnya yang terakhir ada potensial aksi pacemaker, di mana di sini tuh dia dapat menghasilkan aksi potensialnya sendiri tanpa perlu stimulus. Jadi di sini tuh ada 3, ada pacemaker potensial, di mana dia itu merupakan depolarisasi yang kecil. Nah, dia itu ketika kanal ion natrium dia terbuka dan juga ion kaliumnya itu tertutup. Nah, kemudian yang kedua itu depolarisasi. Depolarisasi itu terjadi ketika pacemaker potensialnya itu sudah mencapai ambang batas atau threshold, di mana dia itu terjadi influx ion kalsium dan juga terbukanya ion kalsium. Terus yang ketiga itu repolarisasi. Dia itu terjadi ketika inaktivasinya kanal ion kalsium dan juga terbukanya dari ion kalium. Nah, sehingga ion kalium itu menjadi efflux. Mungkin itu aja dari aku. Makasih. Oke, terima kasih Okta atas penyampaiannya. Mungkin selanjutnya aku mau nge-share yang seperti biasa guys, tugas yang melelahkan membuat laporan praktikum. Ya aku udah ngerti lah ya, kalian udah banyak, tadi Rifki juga bilang, Kak, nggak bisa Kak, mau ada asistensi ini, asistensi itu, aku nggak ngerti sih kalian berapa banyak laporan lagi, tapi ya nggak apa-apa ya, nanti bisa dikerjakan aja, dicicil pelan-pelan. Mungkin aku share dulu ke Rifki-nya. Kalian udah ada grup kan ya? Sudah, Kak? Nah, Rifki aku udah kirim ke kamu, udah ada belum? Udah, Kak. Nah, itu coba tolong di-share ke teman-temannya ya. Di situ tercantum deadline-nya Jumat 9 Februari. Padahal ini bulan Maret. Jadi nanti aku mau konfirmasi lagi. Sebenarnya ini kayaknya sih ya, untuk deadline 11 Maret ya. Jadi seminggu dari sekarang masih ada waktu kan. Jadi nggak apa-apa, dicicil lagi seperti biasa. Dibuat serapih mungkin, sitasi jangan lupa dicantumin di setiap dalam penjelasan ataupun pembahasan, garis tepi dan juga jangan lupa dilupain, logo jangan lupa ditempel, dan daftar pustaka itu selalu dipisah ya, jangan digabung jadi satu dengan halaman lain. Dan yang paling terpenting jangan lebih dari 10 tahun, jangan sumber tahun 1998 dicantumin gitu, itu udah nggak relevan soalnya. Ngerti sih mungkin kalian adanya buku itu, tapi ya tolong dikondisikan seperti itu. Mungkin buat laporan praktikum atau dari asistensinya ada yang mau ditanyain nggak? Bang jelas atau udah jelas semua? Iya Rifki. Gimana Ki? Izin bertanya Kak, ini kan filenya kan Gimana? kepisah-pisah ya Kak. Ada yang kemarin tuh ada viskositas, ada otot, sama satu lagi tuh lupa. Ini kan bilang katanya berupa 3 file percobaan. Ini jadi kita mana ya? Oh, digabung Jadi kita satu bahas atau satu file dulu, baru gerak ke file lain, atau semua file itu dicampur. Jadi file 1, file 2 pembahasan terlebih dahulu, baru review sheet-nya gitu. Oh, maksudnya mau review sheet gabung semua satu atau dipisah-pisah satu per bagian gitu? Iya gitu. Kalau dari praktikum sebelumnya gimana? Ada ke itu nggak? Kan praktikum sebelumnya juga 3 kan? Kalau praktikum sebelumnya itu kita bahas dulu file 1 sampai review sheet-nya selesai, baru ke file 2 gitu Kak. Ya udah berarti disamain aja Rifki. Sebenarnya itu perbedaan mazhab aja sih. Kalian mau ngikutin mazhab yang mazhab review digabung atau mazhab review belakangan terus perbagian-perbagian, itu nggak terlalu ngaruh sih. Yang penting setiap pembahasannya ada, itu cuma buat kerapian aja gitu. Jadi biar enak dibikin itu aja ya, dibuat sesuai dengan praktikum sebelumnya. Mungkin nanti tolong disampaikan juga ke PJ-nya. Ada PJ-nya nggak di sini? Atau di kelompok lain? PJ apa? PJ Visio. Ada kalian ada PJ Visio kan? PJ kelompok ya Kak? PJ MK, PJ matkul. Yang hubungin dosen gitu. Ada Oh kan? iya, ada. Nah, di sini itu, nggak ada kan? Oh, di sini nggak ada ya? Iya kayaknya. Iya, nanti review minta tolong disampaikan aja ya ke orangnya. Bilang Oke, aja itu. Atau kalian mau sepakatan mau gimana ya terserah aja sih, karena itu cuma perbedaan mazhab, nggak perlu diperdebatkan gitu. Yang penting kan isinya rapi gitu. Oke. Gimana Ki, ada lagi nggak Ki? Nah ini gimana Ki? Itu ini ya,
Oh, Agnia. Oke. Agnia, silakan Agnia. Ya Kak, izin nanya. Ya. Jadi ini yang dijawab itu soal dari review sheet-nya atau dari buku panduan? Soalnya kemarin Dokter Nisa bilang dari buku panduan pas praktikumnya. Dari buku panduan ya. Tapi buku panduan juga sebenarnya sama sih isinya hasil dari review. Kalian udah dapat hasil yang dari kemarin belum di praktikumin? Udah Kak. Nah, sama nggak? Aku ngerti sih beda karena yang satu Inggris, yang satu Indonesia. Tapi maksudnya sama nggak? Ini mungkin kalau yang di buku Jumlahnya. panduan itu jumlahnya lebih sedikit daripada review sheet. Oh, jumlahnya lebih sedikit ya. Tapi nanti aku konfirmasi lagi ya. Takutnya nanti kalian tuh ya mudah-mudahan yang lebih sedikit lah yang dikerjain. Masih yang banyak-banyak. Oke Kak, makasih Kak. Capek nulis satu. Oke, Agni, ada lagi nggak yang mau nanya? Atau udah jelas? Atau udah mau kepikiran istirahat karena maghrib ada asistensi lagi? Maaf ya, bukan bermaksud kami membebani, kami hanya melaksanakan permintaan dari dokter. Jadi ya aku ngerti sih mungkin kalian capek ada laporan praktikum, tapi ya udah nikmatin aja prosesnya ya guys. Ada lagi yang mau tanya? Udah cukup? Udah mau maghrib biar kalian bisa istirahat? Udah ya, cukup ya? Cukup nggak nih? Kalau masih bingung nggak apa-apa tanya aja. Udah Ki, cukup nggak Ki? Mau tidur ya Ki? Iya. Oh iya benar. Oke. Ya udah karena tadi Rifki bilang juga mau istirahat, mungkin aku cukupkan. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir dan juga udah menyimak. Jangan lupa catatannya dikumpulin. Gak apa-apa mau catatan sebaris, 2 baris, 3 baris juga yang penting teman-teman ada catatan, ada bukti buat itu mengikuti asistensi. Dan jangan lupa kalau misalkan teman-teman nanti misalkan di buku fisiologi ini kok perasaan di buku fisiologi dijelasinnya kayak gini, kok Kak Mahmud atau Kak Okta ngejelasinnya sesat ya malah kayak gini ya, berarti ikutin yang dari buku gitu, karena kami juga mahasiswa kadang benar kadang salah, jadi mohon koreksinya ya teman-teman. Oke. Terima kasih, aku minta maaf kalau misalnya ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya. Terima kasih Kak. Oke. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak.